Pak Catur. Oke, di sini saya akan melakukan tanya jawab kepada Bu Polania karena saya mendapatkan tugas untuk melakukan aksi nyata pada program calon guru penggerak, yaitu di saya akan mengobservasi Bu Polania. Baik, Bu Polania, Ibu Polania nanti akan menyampaikan materi apa di dalam pembelajaran nantinya? Ya, karena sesuai ya dengan kemarin saya telah membahas Yesus Maha Pengasih, nanti saya akan membahas tentang Yesus Sang Pengampun. Oke. Terus tujuan pembelajaran tersebut apapun ya, itu Yesus Sang Pengampun. Ya. Tujuannya apa? Oke, dari tujuan pembelajaran Yesus Sang Pengampun tadi, pertama tujuan dari pembelajaran yang akan saya sampaikan, anak-anak bisa mengetahui karakter dan sikap Yesus, salah satunya adalah Sang Maha Pengampun, memaafkan, memiliki sikap yang memaafkan atau mengampuni. Terus tujuan yang kedua, anak-anak dapat menerapkan sikap mengampuni dalam kehidupan sehari-hari. Nah ya, pengembangan yang hendak dicapai apa dari tujuan pembelajaran tersebut? Dari target tersebut, saya ingin bahwa anak-anak itu juga memiliki sikap juga dan sikap rela untuk meminta maaf kepada orang lain ketika berbuat salah. Karena itu memang kontekstual ya Pak Catur ya. Jadi nanti bagaimana Bu untuk mencapai ketika beberapa hal tersebut? Saya akan membuat sejenis refleksi pribadi. Nah, itu lebih ke merekanya dalam kehidupan mereka sehari-hari, apakah sudah menerapkan sikap memaafkan satu sama lain. Terus kedua, nanti mereka juga akan berdiskusi dalam sebuah kelompok. Begitu dalam sebuah kelompok, mereka mencari, membahas tentang Injil yang menunjukkan sikap Yesus tersebut yang mengampuni. Dan dari situ juga akan saya berikan tugas pribadi. Refleksi mereka juga lebih ke refleksi, tapi ini lebih mendalam. Kamu diberkati, kita semua diberkati. Informasi menggali lagi. Bagaimana karakter atau sifat Yesus? Dan minta maaf kepada Anda. Lalu Anda memaafkan. Kenapa Anda memaafkan? Mari kita lihat di buku Anda. Ada di buku Anda cerita. Ini kalian sudah digali pengalaman kalian. Sekarang bagaimana sebenarnya Yesus berkaitan dengan mengampuni ya? Diskusi dalam kelompok. Apakah pesan yang diperoleh dari kisah mengampuni pada teks tersebut? Karena ini awalnya itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahwa kita harus selalu mengampuni sesama, apapun kesalahannya dan sebanyak apapun kesalahannya, kita harus tetap mengampuninya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jawabannya luar biasa. Kira apa yang Anda dapatkan materi hari ini? Yang harus mengampuni. Harus. Oke, harus mengampuni sesama manusia. Tepuk tangan.
Catur. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Puji Tuhan. Bapak udah observasi kelas ya? Udah tadi, Iya. Bu. Dengan Ibu Bu Polania. Polania. Apa kabar Ibu? Baik, Bu. Iya. Hari ini sudah siap coaching Pak? Siap, Bu. Iya. Itu sepenuhnya serahkan kepada Pak Catur dengan Ibu Nia. Pak Catur akan melakukan coaching. Silakan Pak. Baik. Selamat pagi, Bu Nia. Selamat pagi, Pak Catur. Ya, Bu Nia sudah melakukan pembelajaran yang saya observasi, yaitu temanya adalah tentang Yesus ya, Sang Pengampun. atau Yesus Sang Pengampun. Perasaan Ibu bagaimana pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran itu? Karena materinya itu sangat kontekstual dengan peristiwa kehidupan sehari-hari. Jadi ketika saya memberikan sebuah materi tersebut, saya merasa senang sekali dan dapat berrelasi dengan anak-anak, sehingga apa yang saya tanyakan itu sungguh sesuatu yang mereka rasakan. Sangat tertarik Iya. karena relevan dengan kehidupan anak-anak ya. Ya. Menurut Ibu, terus dalam proses pembelajaran itu, Bu, ada kendala enggak? Baik, karena materi saya tadi sudah memang saya siapkan dalam bentuk PowerPoint, dan sebenarnya saya ingin menampilkan PowerPoint tersebut dengan menggunakan LCD, tetapi karena mati lampu, jadi materi tersebut tidak tersampaikan dengan efektif. Saya dengan sekejap ibaratkan merubah metode saya dalam mengajar. Jadi di situ saya agak sedikitlah kendala karena apa yang sudah saya rencanakan itu sudah terlaksana dengan efektif. Iya gitu. Tadi kendalanya yaitu karena listrik padam, Iya. akhirnya tidak bisa menampilkan PowerPoint. Langkah Ibu apa yang Ibu lakukan kalau tidak pada saat Ibu tidak bisa menampilkan PowerPoint? Saya langsung tetap menggunakan laptop saya gunakan, cuman anak-anak saya bisa melihatnya, hanya saya yang melihatnya, dan saya tetap mengajar menggunakan PowerPoint. Jadi, waktunya yang seharusnya pas, jadi untuk terganggu di situ ya Pak Catur ya. Jadi itu langkah-langkah saya tetap menjalankannya menggunakan PowerPoint, dan anak kembali lagi menggunakan kertas. Ya. Dalam proses pembelajaran tadi karena adanya pengalihan metode. Iya. Anak-anak menurut Ibu bagaimana? Apakah sudah mulai masuk sesuai apa yang diharapkan, atau ya karena ada metode yang berbeda tadi sehingga mungkin berbeda lah cara anak-anak? Saya melihat bisa diterima mereka, bisa saja diterima mereka, karena kembali lagi tadi teorinya itu atau materinya itu memang kontekstual. Jadi saya menggali pertanyaan anak, itu pengalaman mereka yang memang sudah mereka alami. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari tentunya mereka memiliki sebuah masalah ya Pak Catur ya, dengan teman. Disitulah peran mereka untuk saling mengampuni. Nah di situ saya ajak mereka lebih ke diskusi, sharing pengalaman iman. Jadi metodenya saya gunakan metode katekese, tapi terus menggunakan sharing pengalaman iman mereka. Jadi mereka menggali kehidupan mereka dalam teori tersebut, sehingga mereka tuh memang tidak begitu merasakan bahwa tidak menggunakan PowerPoint itu sebenarnya tidak jadi masalah, cuman mempermudahkan saya untuk menyampaikan materi tersebut. Nah, kendala yang memang sangat besar ketika mereka diminta untuk mencari nih di mana dibentuk bahwa Yesus itu Maha Pengampun. Jadi di Alkitab mereka itu susah mencari di Alkitab karena memang mereka tidak terbiasa membaca Alkitab. Gitu. Mereka tadi kesusahan dalam mencari referensi di Alkitab berkaitan dengan Yesus Sang Pengampun. Karena materi juga saya kan menggunakan diferensiasi ya. Jadi mereka mencari sendiri materinya apa di Alkitab, memang mereka yang memang mencari bentuk di Alkitab mereka mencari gimana nih Yesus Maha Pengampun. Nah, mereka bisa mencari. Saya tidak akan dapat apakah di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama. Jadi mereka yang mau mencari. Jadi situ susahnya. Baik. Tadi Ibu mengatakan ada kesusahannya mereka tidak terbiasa ya untuk mencari Alkitab. Langkah Ibu bagaimana? Langkah saya untuk mereka tuh mau atau memudahkan mereka atau mereka terbiasa untuk mencari materi tadi berkaitan dengan Yesus Sang Pengampun tadi di Alkitab. Langkah saya yang pertama, saya memang harus membiasakan mereka untuk membaca Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya anak-anak harus memiliki Alkitab di rumah.
Dengan demikian, jadi mereka sudah terbiasa, nanti saya akan memberikan sebuah tugas, itu memang berdasarkan Alkitab, karena sumbernya adalah Alkitab salah Iya. satunya. Dokumen Konsili Vatikan juga ada, tapi itu belum di kelas 7, nanti ada di kelas 8 dan kelas 9. Jadi sumber utama kami adalah di Alkitab Alkitab. tersebut. Jadi memang membiasakan anak untuk memiliki Alkitab mungkin, jadi mereka terbiasa nanti. Oke. Selama proses pembelajaran tadi kan di situ Ibu mengatakan bahwa mereka harus terbiasa membaca Alkitab, harus punya Alkitab, dan mungkin sekolah nanti bisa menyediakan Alkitab tersebut. Langkah Ibu selanjutnya itu apa nanti? Supaya mereka terbiasa, setiap hari itu ada renungan yang memang bacaan yang memang harus dibacakan kalau kita nih ya, Iya. memang sudah ditentukan dari sana. Jadi nanti memang ada tugas, jadi kami lagi ada materi ini nanti. Iya. Habis Yesus Sang Sang Pengampun. Pengampun, nanti ada materi lagi membangun relasi dengan Yesus. Iya. Salah satu cara membangun relasi dengan Yesus adalah membaca Alkitab. Oke. Memang yang pertama adalah berdoa, membaca Alkitab, baru tindakan nyata kan. Iya. Nah, di situ saya akan memberikan yang lebih mendalam lagi tentang bagaimana mereka harus membangun relasi dengan Yesus. Jadi mereka mau tak mau nih, mereka harus bisa dan menemukan isi bacaan tersebut. Nanti akan diberikan bacaan ya. Bacaan itu tersebut diberikan, setelah itu mereka bisa memberikan apa pesan yang ingin disampaikan. Nanti mereka laporkan dengan saya. Oke. Berarti Ibu tadi setelah Hmm. cara mereka supaya erat dengan Alkitab, Hmm. tadi di materi berikutnya yaitu adanya berkaitan dengan relasi atau hubungan Iya. antara manusia dengan Yesus, ya kan? Maka dari itu Ibu membiasakan mereka atau menugasi mereka dengan membaca, ya kan, Alkitab tersebut. Lalu berikutnya yang jelas memiliki kan. Iya. Kalau tidak memiliki, ya otomatis membaca dari mana kan? Menurut Ibu selanjutnya yaitu tentang ini Bu, perasaan Ibu, atau kalau menurut Ibu dari angka 1 sampai angka 10, ya enggak usah angka 1 lah. Angka 7 dari angka 10, ya kan? Menurut Ibu mengajar berkaitan dengan materi Yesus Sang Pengampun itu di angka berapa? Ini saya pribadi yang menilai saya atau saya yang menilai siswa karena berkaitan dengan materi atau bagaimana nih Pak Catur? Itu kan pasti kalau mengajar itu kan merasakan kan. Ya. Oh saya ini yang anak-anak udah sampai sini, berarti nilai saya kurang lebih sampai sini lah, ya gitu. kalau saya ya Ini kan refleksi Bu. Ini kan refleksi. berkaitan dengan seharusnya metode saya rubah dengan itu ya salah 7 ya Pak Catur ya. Di angka Di angka 7. Kenapa enggak 9 Bu? Ada yang memang kekurangan saya ya kan di manajemen waktu tadi, seharusnya anak tuh lebih diberikan ruang diskusi yang lama untuk mereka itu kan, terus mereka di rangkuman juga di akhir dan penutup mereka juga harus dengan ibaratkan itu hanya berapa orang yang saya tunjuk, kalau nggak salah 2 orang yang saya tunjuk untuk memberikan apa namanya tuh refleksi Menurut Ibu itu tentang manajemen waktu kan. Langkah selanjutnya bagaimana mengatur waktu supaya sesuai dengan apa yang ingin Ibu capai? Cara saya kan memang kemarin ada mati lampu, jadi saya harus punya print out proses pembelajaran. Dengan gitu saya mudah untuk cepat kan. Kemarin kan sempat menulis, anak-anak yang nulis kan, seharusnya mereka tidak menulis langsung menulis jawaban, tapi mereka harus menulis. Jadi itu Pak Catur. Jadi saya memang harus print out. Baik, Ibu berarti harus menyiapkan print out untuk kedepannya, untuk jaga-jaga, ya kan? Siapa tahu listrik padam atau ada kendala-kendala yang tidak diinginkan. Baik, Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan waktunya. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran untuk agama, terutama untuk agama Katolik akan lebih bagus sesuai apa yang Ibu inginkan dan bertujuan kepada kembali lagi kepada anak, yaitu biar anak itu merasa nyaman jika belajar. Terima kasih Pak Catur, pengalaman saya ini.